Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang anggaran kas budgeting. Kelompok 6 ini terdiri dari Azhara Nur Adila, Fitria Rahmah, Muhammad Rifki Putra Imani, Radika Putri Andini, dan Usama. Saya Muhammad Rifki Putra Imani akan menjelaskan tentang anggaran kas. Anggaran kas memperlihatkan asal dan pemakaian kas yang direncanakan sepanjang periode penganggaran meliputi arus dana masuk atau cash inflow dan arus kas keluar atau cash outflow. Aliran kas masuk dapat bersifat kontinu seperti hasil penjualan produk secara tunai dan hasil penjualan piutang, pelunasan piutang. Sedangkan aliran kas masuk yang bersifat diskontinu seperti setoran pemegang saham, pelepasan hak, pencairan pinjaman, dan pelepasan aset berwujud yang tidak digunakan lagi. Arus dana keluar dapat terus-menerus seperti perolehan material dan membayarkan balas jasa pekerja. Sedangkan arus dana keluar diskontinu seperti penggambaran bunga dividen pajak, penghasilan, pembayaran pinjaman, perolehan kembali saham korporasi, perolehan harta berwujud. Tujuan anggaran kas disusun, yaitu yang pertama ada menetapkan peringkat kas di setiap periode melalui perbandingan dana masuk, dana keluar. Meramal terjadinya kelebihan ataupun kekurangan, menyiapkan kebijakan pembelaan waktu singkat dan waktu yang lama. Jika perusahaan defisit, maka harus mencari dana tambahan baru, sedangkan kalau berlebih mesti mencari modal kerja yang teroptimal. Kemudian sebagai pedoman keputusan memberikan pinjaman, pedoman mengotorisasi anggaran tersedia, dan pedoman menilai aktualisasi dana yang dikeluarkan. Saya Fitria Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada dua jenis anggaran kas yang diperlukan korporasi, yakni yang pertama anggaran kas waktu singkat. Anggaran kas waktu singkat yaitu perangkat operasional menjalankan kas hariannya. Anggaran tersebut berguna untuk memberikan otoritas dana dikeluarkan dengan kontinu, dicocokkan terhadap aliran dana masuk dan kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, anggaran kas jangka panjang. Anggaran kas jangka panjang dapat mencapai 5-10 periode dicocokkan terhadap corporate plan yang sudah diajukan. Anggaran kas fungsinya agar mendeteksi kesanggupan korporasi meningkatkan sumber dana internal sekalian memperkirakan sisa dana di akhir periode anggaran. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun anggaran kas. Yang pertama, membuat anggaran piutang yang ditagihkan. Yang kedua, membuat anggaran kas yang diterima yaitu penerimaan tunai, piutang tertagih, dan penerimaan lainnya. Yang ketiga, membuat anggaran kas dikeluarkan yang meliputi perolehan mesin, pembelian gedung, atau pembelian lainnya. Yang keempat, membuat anggaran kas bersifat temporary, yaitu mendapatkan kas negatif diperlukan bagi korporasi meminjam dari eksternal dan resikonya dikenakan bunga terhadap pinjamannya. Yang kelima, memperkiraan bunga yang dibayarkan secara lengkap jika meminjam untuk menutup defisit. Yang terakhir, membuat anggaran kas di akhir. Di sini saya Zahra Nuradila akan menjelaskan contoh soal informasi PT di kita untuk tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama ada program penjualan meliputi 50% penjualan kredit. Januari ada 3.500.000, Februari 3.750.000, Maret 4.500.000, triwulan kedua 12 juta, triwulan 3 10.500.000, triwulan 4 11.250.000. Yang kedua, defisit disebabkan tak tertagihnya piutang 2%. Pengumpulan piutang sesudah diperhitungkan dengan piutang tak tertagih. Tiap bulannya ada 60% periode berjalan, 30% periode selanjutnya, 10% 2 bulan selanjutnya. 3 bulanan, 80% tingkat bulanan penjualan, 20% tingkat bulanan selanjutnya. Yang ketiga, nilai di awal tahun 2.500.000. Penerimaan lainnya triwulan kedua 2 juta, triwulan 3 dan 3 juta. Yang kelima, aneka kas dikeluarkan. Bahan baku dibeli Januari 1.350.000, Maret 1.200.000, triwulan 2 3.600.000, triwulan 3 3.750.000, triwulan 4 3.750.000.
pembayaran gaji dan upah. Januari 170.000, Februari 900.000, Maret 1.100.000, triwulan kedua 2.925.000, triwulan 3 2.700.000, triwulan 4 2.775.000. Pengambilan utang Februari ada 3 juta, triwulan kedua 12 juta. Saya Radika Putri akan menjelaskan selanjutnya, yaitu ada dividen pada triwulan kedua itu totalnya 900.000, triwulan keempat ada 900.000, terus macam-macam nilai lainnya itu pada bulan Januari 650.000, Februari 450.000, Maret 800.000, terus triwulan keduanya 1.350.000, triwulan ketiganya 1.350.000, triwulan keempatnya 1.350.000. Terus selanjutnya diminta pertama ada anggaran kumpulan piutang, yang kedua anggaran penerimaan kas, yang ketiga anggaran pengeluaran kas, yang keempat anggaran kas sementara, yang kelima kebijakan pembelanjaan jangka pendek yang diperlukan dengan meminjam pada tingkat suku bunga 18% setahun jika terjadi defisit kas. Yang terakhir ada anggaran kas akhir atau final. Saya Usama, selanjutnya saya akan membahas slide selanjutnya. Saya Usama, selanjutnya saya akan membahas slide yang selanjutnya, di mana cara menghitung piutang bersih. Untuk bulan Januari, kita dapat hasil yang 1.750.000 itu dari 3.500.000 dikali 50%. Dapatlah 1.750.000. Nah, untuk yang bulan Februarinya sama, dikali 50%, dapat 1.875.000. Dan untuk bulan Maret masih sama dikali dengan 50%. Karena di sini bad debt-nya 2%, jadi yang 1.750.000 ini kita kali dengan 2%. Dapatlah 35.000. Nah, penjualan neto 1.715 ini dari penjualan kredit dikurangi bad debt, di mana 1.750.000 dikurang 35.000, dapatlah total 1.715.000. Terus yang triwulannya di sini ada 6 juta. 6 juta dikali 2% atau bad debt-nya dapatlah 120.000. Terus penjualan kredit dikurangi bad debt, yaitu 6 juta dikurang 120.000, dapat 5.880.000. Begitupun triwulan ketiga sama triwulan keempatnya. Nah, untuk penjualan tunai ditotalin dari Januari sampai ke triwulan 4, dapat hasil 22.750.000. Dan penjualan kredit dapat total 22.750.000. Dan bad debt dapat 445.000. Dan piutang neto dapat 22.295.000. Nah, di sini keterangan piutang ada 1.029.000. Nah, karena di soal dia 60%, kita bisa kalikan yang keterangan bulan Januari itu 1.750.000 dikali 60%. Dapatlah 1.029.000. Begitupun dengan yang bulan Februari yang 1.875.000 dikali 60%. Dapatlah 1.617.000. Begitupun untuk bulan selanjutnya. Nah, sedangkan
penjualan tunai ini kita langsung diturunin aja atau ditulis ulang aja dari bulan Januari sampai triwulan keempat. Sedangkan lain-lain ini dapat di soal dan seterusnya kita bisa totalin dari piutang sama penjualan tunai. Dapatlah 2.779.000. Begitupun selanjutnya. Nah, selanjutnya ada anggaran kas dikeluarkan, di mana Januari 1.350.000, Februari kosong, Maret 1.200.000, triwulan 2 3.600.000, triwulan 3 3.750.000, dan triwulan 4 ada 3.750.000. Di sini penyusutan upah bulan Januari ada 1.170.000, Februari 900, Maret 1.100, triwulan 2 2.925.000, triwulan 3 2.700.000, dan triwulan 4 2.775.000. Selanjutnya ada anggaran kas sementara. Untuk saldo awal Januari, ini udah ada di soal. Langsung aja kita tulis di bulan Januari. Terus penerimaan, itu dari total kas akhir, masuk ke penerimaan, di mana 2.779.000. Terus tersedia. Kita langsung jumlahin aja dari saldo awal sama penerimaan. Dapatlah 5 juta. Terus pengeluaran 3.170.000. Dan saldo akhir 2.109.000 itu dari tersedia sama pengeluaran dikurangin. Dapat 2.109.000. Nah, yang keempat kita menghitung kebijakan pada awal triwulan 2. Di mana dia meminjam sebesar 4.558.500 rupiah. Nah, karena di sini agak susah buat hitung selanjutnya, jadi kita bulatin jadi 5 juta. Periode April sampai September dapat dibayar kembali pada awal triwulan 4, di mana bunga 1,5% dikali 5 juta dapat 75.000. Nah, tadi karena bunganya 75.000 dan pembayaran akhir April, langsung saja kita masuk ke Mei. Di mana Mei 75.000, Juni 75.000, dan seterusnya. Di total jadi 150.000 untuk Mei dan Juni. Sedangkan untuk triwulan 3 di total jadi 22.500 dan triwulan 4 di total jadi 75.000. Selanjutnya anggaran kas final. Saldo awal yang 2.500.000 tetap untuk bulan Januari dan penerimaan 2.779.000 juga tetap untuk bulan Januari. Hutang di bulan Januari, Februari, Maret dikosongin karena tadi perusahaan hutang di bulan April. Jadi masuk di triwulan 2, di mana hutangnya ada 5 juta. Di mana tersedia untuk Januari 5.279.000. Dan pengeluaran di bulan Januari ada 3.170.000, Februari 4.350.000, dan Maret 3.100.000. Dan bunga untuk bulan Mei dan Juni atau triwulan 2 tadi ada 150.000. Ini langsung aja kita tulis. Dan untuk triwulan 3 ada 22.500 dan triwulan 4 ada 75.000. Nah, untuk saldo akhir kita bisa langsung jumlahin.
Ya, sepertinya sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Udah gitu dong. Rekam lagi, Goni. Nah.